Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Moral Islam salah satu, wa alaihinna asyal Islam, wa man taraka wahidatun minhunna, fahuwa biha kafirun. Syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatul maktubah, wa shawmu ramadana." Maksudnya ialah pokok-pokok agama Islam itu ada 3. Atas yang 3 itulah didirikan amalan-amalan Islam yang lain. Siapa yang meninggalkan salah satu dari yang 3 itu, maka ia kafir atau tidak dikatakan Islam. Apa itu yang 3? Yang pertama syahadat, yaitu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sholat 5 waktu. Dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Jadi Islam itu didirikan atas 3 pokok. Yang pertama, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, dan Muhammad adalah pesuruh dan hambanya. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu. Yang ketiga puasa Ramadan. Apabila ketiga ini ditinggalkan oleh seseorang, maka ia bisa dikatakan kafir atau tidak Islam menurut hadis ini. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, "In kullu muhlatin yakunu fiha tarikus shalah, yanzilu 'alaiha kullu yaumin sab'una la'nah." Maksudnya, sesungguhnya tiap-tiap tempat yang ada pada tempat itu orang meninggalkan sholat, maka turunlah ke atas tempat tadi tiap-tiap hari 70 kutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Apabila di suatu tempat, apabila di suatu kampung atau suatu daerah, di sana ada orang yang tidak sholat, maka laknat Allah turun kepada tempat itu. Coba bayangkan oleh saudara, jangankan kita yang tidak sholat, ada saja tetangga atau masyarakat di tempat kita berada, di tempat kita tinggal, ternyata ada orang di sana yang tidak sholat, maka akan turun ke tempat itu laknat Allah 70 kali tiap hari. Na'udzubillah. Diceritakan pada masa Nabi Isa alaihi wasallam, di zaman itu Nabi Isa lalu dan bertemu dengan sebuah negeri yang dalamnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat atau rakyatnya dalam negeri itu taat beribadah kepada Allah. Mereka taat sembahyang, taat sholat, bersedekah. Pokoknya dalam negeri itu orangnya menyembah Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam, di negeri itu rumahnya bagus-bagus. Begitu juga orang-orang di sana. Dan masuklah Nabi Isa ke negeri itu dan memberi salam ke beberapa orang yang ditemui oleh Nabi Isa. Dan duduklah Nabi Isa di tempat itu dengan mereka. Maka dilihat oleh Nabi Isa, orang negeri itu telah makmur dan banyak rezeki, dan tubuhnya sehat-sehat, buah-buahan banyak, perhiasan indah-indah, tiada bandingan dari negeri lain. Kemudian Nabi Isa berangkat dan berlalu di negeri itu. Pada saat yang lain, lalu lagi Nabi Isa di negeri tersebut. Tetapi apa yang dilihat oleh Nabi Isa, rakyat negeri itu di dalam kemiskinan, rumah-rumah mereka banyak yang rusak-rusak, dan penyakit-penyakit banyak yang diderita oleh masyarakat negeri itu. Kemudian Nabi Isa
berdoa kepada Allah dan bertanya melewati doa. Apa kata Nabi Isa kepada Allah? Ya Allah, ya Tuhanku, apakah sebab negeri ini bisinya telah binasa? Adakah karena mereka meninggalkan sholat, atau mereka orang-orang ini meninggalkan taat kepada Engkau ya Allah? Kata Allah, bukan karena meninggalkan sembahyang, tidak pula karena meninggalkan taat, tetapi pada suatu hari lalu di negeri itu orang yang tidak mengerjakan sholat membasuh muka ia dengan air itu, maka jatuh air bekas basuhan muka orang itu ke bumi negeri ini. Itulah sebabnya dipadamkan rumah mereka binasa. Na'udzubillah. Sebuah negeri yang makmur, yang di dalamnya orang taat, orang menyembah Allah, sehingga Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada mereka, Allah berikan kesehatan kepada mereka. Tahu-tahu pada suatu hari lalu orang yang tidak sholat membasuh wajahnya dengan air yang ada di negeri itu, maka Allah turunkan laknat ke negeri itu. Hanya orang lain, orang negeri lain yang lewat di negeri itu membasuh wajah, membasuh mukanya, jatuh bekas basuhan mukanya itu ke bumi negeri itu, Allah jatuhkan laknat terhadap negeri itu. Padahal orang-orangnya taat, orang-orangnya soleh, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang menyembah Allah. Hanya karena ulah satu orang saja yang bukan dari negeri itu, dia tidak sholat, lalu di negeri itu, melewati negeri tersebut dan membasuh mukanya, Allah laknat negeri itu. Apalagi jika dalam rumah tangga ada keluarga yang tidak sholat, apalagi di sebuah negeri penduduknya tidak sholat, mana mungkin rahmat Allah akan turun? Sudah pasti laknat Allah itu akan ditimpakan kepada kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat membina keluarga kita, istri dan anak-anak cucu kita menjadi orang-orang yang taat menyembah Allah, dan menjadikan penduduk negeri kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.